Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan pimpin perenungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, kembali kita akan melanjutkan perenungan kita. Kita akan baca Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perenungan firman Tuhan di kesempatan hari ini saya berikan judul dampak ketika kita beribadah. Dampak ini berbicara tentang dampak terhadap diri kita sendiri. Saudara, ibadah itu bukan hanya sekedar sikap kita mengagungkan Tuhan dan mengakui Tuhan berdaulat atas hidup kita, tapi ibadah juga berbicara tentang tindakan kita yang mengagungkan Tuhan dan juga tindakan kita yang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan beribadah kepada Tuhan dengan kata-katanya, dengan ucapannya yang luar biasa mengagungkan Tuhan, yang luar biasa mengakui kedaulatan dan kuasa Tuhan atas hidupnya, tetapi dalam tindakannya tidak demikian, bisa menjadi perenungan dan dievaluasi kembali apakah dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena hanya bicara tentang sikap mengakui keagungan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan, tapi dalam hidupnya misalkan orang itu tidak yakin pada pekerjaan Tuhan, tidak yakin pada pertolongan Tuhan, hidup selalu dalam kecemasan, ketakutan, seolah-olah Tuhan tidak berdaulat atas hidupnya, atas dunia ini, kan menjadi tidak selaras dengan apa yang menjadi sikapnya, apa yang diucapkannya. Jadi tindakannya tidak selaras dengan sikapnya mengagungkan Tuhan, mengakui kuasa Tuhan, tapi tindakannya tidak demikian. Sama juga ada orang yang sikapnya memuliakan Tuhan, ya, sikapnya, ungkapannya, pernyataannya itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, tapi dalam tindakannya tidak demikian. Seharusnya ibadah itu bicara tentang sikap, tapi juga bicara tentang tindakan. Makanya ketika seorang beribadah kepada Tuhan harusnya memberikan dampak. Dampak bukan hanya kepada orang lain, tapi terlebih dampak kepada diri kita. Jadi kalau saya, saudara, beribadah kepada Tuhan, harusnya ibadah itu akan memberikan dampak kepada kehidupan pribadi kita. Kalau kita baca dari ayat yang ke-24, di situ katakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kalau ayat itu kita lihat bahwa ada 3 hal yang seharusnya menjadi dampak ketika seorang beribadah kepada Tuhan. Yang pertama adalah dampaknya saling memperhatikan. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan harusnya ada tindakan di mana satu dengan yang lain itu saling memperhatikan. Sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, apalagi ketika kita sedang beribadah secara bersama, kelompok, kita bergereja, berjemaat, ketika kita beribadah kepada Tuhan harusnya memberikan dampak kepada kita sehingga kita bisa saling memperhatikan, saudara, bukan diperhatikan dan bukan hanya memperhatikan, tapi saling memperhatikan. Artinya kita memperhatikan orang lain dan orang lain juga memperhatikan kita. Kita memberikan perhatian kepada orang di sekitar kita, tapi kita juga rela untuk diperhatikan oleh orang. Itu jangan hanya kita yang memperhatikan orang terus-menerus, itu yang memperhatikan dalam hal yang positif maupun dalam hal yang tanda kutip yang negatif, ya. Tapi kita juga harus siap menerima perhatian dari orang. Ketika ada orang memperhatikan kita juga terima, baik perhatian dalam bentuk yang positif, bahkan perhatian yang dalam bentuk tanda kutip negatif, karena perhatian kepada kita sehingga kita sering dikritisi, karena perhatian terus-menerus kepada kita sehingga kita sering dikasih masukan, itu kan juga kita sering dikoreksi, itu kan juga
bukti bahwa kita diperhatikan, dan kita harus siap terima itu. Sama juga kita juga jangan terus-menerus memperhatikan orang dalam pengertian yang negatif juga. Semua orang kita kritisi dari apa yang di kepalanya sampai apa yang dipakai di kakinya, tindakannya semuanya kita kritisi. Bukan hal yang seperti itu yang dimaksud, hanya saling memperhatikan. Ya, ada rasa bahwa kita itu sama, ada rasa bahwa kita itu bersama-sama beribadah ber Tuhan, umat Tuhan, sehingga kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang kedua, bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan harusnya memberikan dampak kepada kita, sehingga kita saling mendorong dalam kasih, ya, saling mendorong di dalam kasih, ya, saling membangun, saling memberikan dorongan kepada orang untuk hidup di dalam kasih, tentunya di dalam kasihnya Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan saling mendorong dalam pekerjaan baik. Jadi saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Itu yang seharusnya menjadi dampak bagi kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kita mendorong, kita mendukung ketika orang ada dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ketika ada orang kita lihat ada sesuatu yang mereka sedang lakukan dan itu adalah pekerjaan yang baik, seharusnya kita dorong, bukan sebaliknya. Justru kita hambat atau kita sampaikan kata-kata yang akhirnya membuat orang itu menjadi lemah, tidak lagi semangat, ya, dalam pekerjaan yang baik. Dalam pekerjaan yang baik bukan sekedar bicara tentang pelayanan, kegiatan gerejawi, bukan. Tapi ketika ada seseorang pengen memperbarui hidupnya, mau mengubah, berusaha untuk menjadikan hidupnya lebih berkenan lagi kepada Tuhan, nah, itu kan juga sedang melakukan pekerjaan yang baik. Itu harusnya kita dorong, harusnya kita dukung, harusnya kita bantu. Jangan justru sebaliknya kita hambat. Misalkan ada anak, ada orang, ada jemaat yang awalnya kita lihat tidak pernah aktif dalam bergereja, tidak pernah aktif dalam kegiatan-kegiatan ibadah, terus tiba-tiba kita lihat datang aktif dalam ibadah. Harusnya kita bersyukur dan kita dukung, ayo terus beribadah, melayani. Jangan justru kita mengatakan tumben atau enggak biasanya, pasti ada sesuatu yang akan dilakukan atau ada keinginan, ada hal-hal yang lain dan seterusnya. Artinya bahkan itu cuman pura-pura, itu cuman sesaat dan seterusnya. Akhirnya kita menjadi pengadil bagi mereka, padahal mereka pengen bangkit, pengen melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, paling tidak mau memperbaiki hidupnya di hadapan Tuhan. Kadang-kadang tanpa sadar ada di antara kita yang menjadi pengadil bagi mereka. Itu bukan yang menjadi keinginan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita beribadah pada Tuhan, harusnya itu dia terjadi, berdampak pada diri kita, saling memperhatikan dan juga saling mendorong dalam kasih maupun pekerjaan yang baik. Jadi itu yang seharusnya menjadi dampak dari ibadah kita, sehingga ketika kita beribadah, semakin banyak beribadah bukan semakin memiliki semangat untuk mengadili dan menghakimi orang. Ada orang kan yang berpikir karena rajin beribadah, rajin melayani, ibadahnya luar biasa, merasa hidupnya lebih dari yang lain, merasa hidupnya lebih layak dari jemaat yang lain, sehingga bukannya mendorong, bukannya mendukung yang lain untuk menjadi lebih baik, ya, hidup dalam pekerjaan yang baik, hidup di dalam kasih dan saling perhatikan, tapi justru menjadi hakim, menjadi pengadil bagi yang lain, merasa dirinya yang paling hebat dan paling rajin beribadah. Jadi saudara, itu harusnya tidak terjadi dalam hidup kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka harusnya ibadah itu akan berdampak dalam hidup kita secara pribadi. Kita akan menjadi pribadi yang saling mengasihi, kita menjadi pribadi yang saling mendorong dalam kasih dan juga mendorong dalam pekerjaan yang baik. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan,
kami sudah merenungkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, supaya setiap ibadah yang kami lakukan berdampak pada diri kami, pada pribadi kami masing-masing. Kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bisa memperhatikan satu dengan yang lain, terus mendorong sesama kami untuk hidup dalam kasih Tuhan, bahkan juga mendorong sesama untuk tetap hidup dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semuanya, kami bersyukur untuk renungan kali ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.